Hai teman-teman, selamat datang di Bukan Podcast. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Hari ini kita akan membahas mengenai aktivitasku sehari-hari selama di rumah aja dan nanti juga akan dibagikan tips agar di rumah aja teman-teman tidak membosankan. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang bertanya kenapa saya tidak menggunakan video atau footage, hal ini disebabkan oleh waktu yang terbatas ketika pengambilan rekaman ini. Jadinya saya hanya menampilkan satu foto saya dan semoga bisa mengurangi hidup teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas aktivitasku selama di rumah aja. Aktivitasku yang pertama ketika di rumah aja adalah kuliah online. Kuliah online ini juga sangat penting mengingat tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Dengan kuliah online ini, diharapkan dampak dari penyebaran COVID-19 dapat berkurang. Kuliah online ini juga cukup sering saya lakukan mengingat beberapa mata kuliah juga aktif memberikan materi dan tugas setiap minggunya. Kemudian untuk aktivitasku yang kedua adalah upgrade diri dan upgrade skill. Agar di rumah saja tetap produktif, saya mengasah skill saya di bidang editing, pemrograman, dan juga sastra. Tentunya saya tidak melakukannya setiap hari ya, dan mungkin cuma kadang-kadang saja. Untuk editing, biasanya saya belajar mengenai desain grafis dan juga penerapannya. Di bidang pemrograman, saya lebih berfokus untuk mempelajari penerapan programming dalam pembangunan sebuah website. Dan untuk sastra, saya biasanya mempelajari diksi-diksi baru dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing untuk menambah wawasan kesastraan. Dan aktivitas yang terakhir selama di rumah saja adalah bermain game. Selanjutnya nih aku akan bagikan tips buat teman-teman agar di rumah aja kalian tidak membosankan. Yang pertama adalah menonton. Ada banyak akses menonton tayangan saat ini. Selain televisi, teman-teman bisa juga berlangganan tayangan melalui streaming. Kalau teman-teman liburannya terpaksa terganggu karena adanya wabah, mungkin teman-teman bisa menonton video-video mengenai destinasi wisata yang bertebaran di internet. Tapi jangan paksa menonton tayangan yang membuat stres ya, karena pikiran harus tetap positif di tengah ketidakpastian ini. Yang kedua adalah membaca dan menulis. Sama seperti menonton, bahan bacaan selama masa di rumah aja ini tidak perlu yang bertema terlalu berat. Dapat berupa komik, buku foto, novel, sampai unggahan-unggahan meme dari akun-akun yang bisa dijadikan hiburan. Yang ketiga adalah hiburan telinga. Jika mata teman-teman bosan dihibur oleh film atau buku, bisa juga nih teman-teman gantian menghibur telinga dengan mendengar podcast ataupun musik. Yang keempat adalah olahraga. Di masa wabah ini, olahraga harus tetap dilakukan ya. Apalagi yang memiliki hunian dengan halaman terbuka. Olahraga tetap bisa dilakukan di dalam rumah. Yang kelima adalah memasak. Melatih diri memasak bisa dilakukan pada saat ini. Terdapat banyak resep di internet yang bisa dicoba, mulai dari resep lokal maupun internasional. Selain itu, kita juga bisa membantu emak dan mendapat pahala daripada kita rebahan seharian. Yang keenam adalah bersih-bersih. Tak hanya menyapu, mengepel, atau mencuci piring, kegiatan bersih-bersih juga dapat dilakukan membersihkan lemari, kamar mandi, dapur, ataupun kendaraan pribadi. Jika ruangan sudah bersih, selanjutnya bisa nih melakukan kegiatan bersih-bersih, membersihkan email, dokumen, chat. Tapi chat dari mantan ya, bukan chat dari doi. Yang ketujuh adalah bermain. Main permainan papan, bermain tic-tac-toe, monopoli, puzzle, atau permainan lainnya bisa dilakukan selama masa di rumah aja. Tak hanya mengusir bosan, melakukan permainan semacam ini juga bisa melatih fokus, kesabaran, dan kecerdikan loh. Dan yang terakhir adalah telepon atau chat keluarga, teman, dan juga kalau teman-teman jauh dari keluarga, tentu keluarga akan khawatir ya. Jadi kalau bisa teman-teman kabari keluarga dan saling mengingatkan untuk waspada terhadap wabah ini.
Mungkin banyak anggota keluarga dari teman-teman yang sudah lansia dan sering mendapatkan informasi yang kurang tepat mengenai wabah ini. Jadi, luangkan waktu untuk menghubungi mereka dan memberitahu informasi yang akurat dan tepat. Demikian tadi aktivitas dan tips yang dapat dilakukan selama di rumah aja. Jangan lupa komen di bawah kalau teman-teman punya tips lainnya. Mari kita berdoa agar wabah ini cepat berakhir ya, karena aku, kamu, kita, dan semuanya pasti saling merindu. Stay safe, stay healthy, and stay clean.